Ya, malam hari ini kita akan berbicara parenting dan saya akan mulai menyampaikan mengenai membangun gambar diri anak. Tapi fondasinya adalah keunikan anak, bahwa setiap anak itu berbeda-beda, karena itu jangan disamakan. Nah, saya mulai dengan pernyataan ini. Yang pasti firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kata yang digunakan menenun sebuah karya seni, yang namanya karya seni itu unik, satu dengan yang lain bisa mirip, tapi tidak mungkin sama. Anak kembar pun bisa kembar identik, tapi wajahnya sama, semuanya sama, oh sifatnya berbeda. Jadi memang betul-betul setiap orang itu unik, karena setiap orang merupakan kombinasi dari beberapa hal. Walaupun demikian, tetap bisa dikelompok-kelompokkan. Dengan ilmu apapun juga, manusia bisa dikelompok-kelompokkan. Tapi pada dasarnya adalah unik. Ya. Dan uniknya itu dahsyat dan ajaib. Karena ayat tadi kalau disambung ke ayat 14-nya, karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, seorang, bukan hanya anak ya, orang yang gambar dirinya baik, ya, yang gambar dirinya benar, itu kuncinya ada di kalimat terakhir ini. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah Bapak Ibu sadar bahwa dirinya sendiri dahsyat dan ajaib? Atau menyesali dirinya? Sama juga anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan benar, atau orang tua yang benar adalah orang tua yang mendidik anak-anak, menemukan keunikannya, menyadari kedahsyatannya, sehingga anak-anak kalau melihat dirinya, mereka bersyukur. Dan anak-anak akan berkata, jiwaku benar-benar menyadarinya, bahwa aku unik, aku dahsyat, aku ajaib, aku istimewa. Ya, bukan anak-anak yang menyesali dirinya. Tapi kalau anak-anak diasuh oleh orang tua juga yang menyesali dirinya, ya ibu-ibu yang menyesali dirinya, kenapa ya hidungku nggak mancung, kenapa aku pendek ya, kok kakiku besar, kenapa ya rambutku begini, nggak seperti yang lain. Ini orang yang penuh menyesali dirinya, ya dia pasti akan penuh dengan kritik, nggak bisa mengucap syukur dengan dirinya sendiri, pasti juga tidak bisa mengucap syukur dengan orang lain, dan tidak bisa memuji orang lain, mencela orang lain, memberikan label orang lain, maka gambar diri yang rusak itu bisa kayak turun-temurun, karena bukan turun-temurun sebenarnya, orang yang gambar dirinya rusak tidak bisa membangun gambar diri orang lain. Nah, Daud adalah contoh orang yang gambar dirinya baik, karena dia walaupun di rumahnya justru orang tuanya tidak berpikir kalau dia layak diurapi sebagai pemimpin, kakak-kakaknya mentertawakan dia, Panglima Yoab dan tentara lain juga mentertawakan dia, karena waktu Daud pakai baju perang dia nggak bisa berjalan. Itu diceritakan dalam Samuel 17, waktu Daud menggunakan baju perang, dia susah berjalan. Akhirnya dia pergi menghadapi Goliat dengan baju gembalanya. Dia menjadi dirinya sendiri saja. Tapi yang pasti waktu dia ditertawakan, dia tidak marah, karena dia orang yang mengucap syukur dengan dirinya. Aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Orang yang bersyukur dengan dirinya tidak mudah marah, tidak mudah kesinggung, tidak sensitif, karena dia sadar dirinya baik. Sebagai ilustrasi, kalau misalnya ibu pergi ke mall, lalu di mall itu ada orang teriak, maling, maling gitu ya. Ibu lari nggak? Atau bapak lari nggak? Kalau di mall ada orang teriak, maling, maling gitu ya. Kalau bapak lari berarti bapak maling. Ibu lari loh. Ada orang teriak maling, maling. Kenapa ibu lari? Berarti kamu maling gitu kan. Tapi kalau kita nggak maling ya kita tenang aja nih. Siapa sih malingnya? Yang diteriakin siapa sih gitu ya. Kita nggak merasa gitu kan. Sama juga kalau orang itu bersyukur dengan dirinya, bahwa dirinya baik, dirinya dahsyat, dirinya ajaib. Lalu ada orang bilang jelek, jelek, jelek. Ngomongin siapa sih ini? Nggak rasa gitu loh ya, nggak rasa gitu. Jadi karena memang dia mengucap syukur dengan dirinya.
Orang lain bahkan mentertawakan pun gitu ya, dia ya ngapain nanti ya, biarin aja lah orang tertawa gitu kan. Ini pasti nggak ngerti diri saya siapa ini kan gitu. Tapi kalau orang itu memang sudah minder, merasa dirinya jelek, dibilang jelek lagi, waduh, memang merasa juga sih hidungnya agak-agak pesek dikit gitu. Kalau ada orang ngomong hidung kayak terong gitu ya, padahal dia ngomong yang lain gitu. Waduh, kenapa? Kenapa sih orang kalau diledek marah? Ya, karena pas kena. Pas kena. Nah, orang yang nggak pernah marah itu yang nggak pernah merasa kena. Bukan karena dablek gitu ya, tapi memang dia bersyukur dengan dirinya. Kalau orang bilang jelek lu, emang saya hitam tapi saya nggak jelek gitu kan. Kayak Kidung Agung itu, istri yang paling dicintai Salomo itu kan hitam. Kidung Agung, makanya Kidung Agung pasal 1 ayat 5 itu berkata, aku mengucap syukur gitu ya. Aku hitam tapi aku cantik. Aku hitam tapi cantik. Dia nggak berkata begini, saya cantik tapi hitam. Kalau contoh laki-laki yang mengucap syukur dengan dirinya adalah Daud, walaupun dia paling kecil di rumahnya. Contoh wanita yang mengucap syukur dengan dirinya adalah gadis Sulam, istri Salomo yang paling dicintai. Dia kulitnya hitam, hitamnya hitam budak. Karena Alkitab menulis bahwa aku hitam seperti kemah orang Kedar, seperti tirai orang Salma. Bani Kedar itu bani nomaden di Jazirah Arab. Kalau nomaden ya tendanya nggak pernah dicuci gitu ya. Jadi hitamnya hitam budak. Tapi dia berkata, aku hitam tapi cantik. Hei putri-putri Yerusalem, aku hitam tapi cantik gitu ya kan. Banyak orang bilang begini, aku cantik tapi kakiku besar gitu. Aku cantik tapi rambutku kenapa begini ya. Aku cantik tapinya lebih banyak. Itu namanya orang yang mengeluh dengan dirinya. Nah, orang yang mengeluh dengan dirinya ini diledek, udah pas kena kayak maling, dibilangin maling lari. Makanya Anda jangan merasa jelek ya. Ketika ada orang meledek, Anda nggak merasa gitu ya. Itu namanya orang yang gambar dirinya bagus. Nah, orang yang gambar dirinya bagus seperti ini bisa didik anaknya juga punya gambar diri yang bagus. Dia bisa melihat sisi positif anaknya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu mengenai bagaimana kita bisa melihat sisi-sisi positif anak. Ya, ada ilmu yang bisa membantu. Yang sering saya pakai adalah ilmu psikologi. Nah, ilmu apa saja yang bisa dipakai untuk mendeteksi sisi positif anak? Kalau biometrik sidik jari itu bukan psikologi ya. Jadi memang kalau disambungkan dengan psikologi ya pasti nggak nyambung karena memang bukan bagian dari psikologi. Tapi dari sidik jari ini nanti akan ketahuan misalnya gaya belajar anak. Apa gaya belajarnya? Visual, auditory, kinestetik. Apa kecerdasannya dari 10 jenis kecerdasan? Kalau Howard Gardner, 8 jenis kecerdasan. Kalau biometrik sidik jari adalah 10 gitu ya. Ini contoh kecerdasan saya sendiri gitu ya. Di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Kalau yang di atas skala 8, bahkan semuanya di atas skala 8. Diambil yang di atas skala 12, 1, 2, 3, 4. Itulah kenapa saya multitasking. Dan saya punya kecerdasan observasi cukup tinggi, makanya suka mengamati, tapi yang cukup kuat adalah kreatif, nomor 3, mendekati angka 14. Komunikasi verbal dan interpersonal itu ada putih itu namanya bayangan. Kecerdasan utamanya sebenarnya di skala 8. Tapi bayangan ini dalam kondisi tertentu justru memicu saya untuk muncul dengan sangat kuat, bahkan yang interpersonal melebihi angka 16. Nah, ini contoh aja keunikan berdasarkan biometrik sidik jari. Kalau berdasarkan personality ada 16. Manusia itu unik, 8 miliar nggak ada yang sama, tapi ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu untuk mengelompokkan manusia dalam berbagai jenis kelompok, gitu ya. Untuk memudahkan apa? Memudahkan kita mengidentifikasi diri sendiri atau pasangan atau anak. Tujuannya supaya nanti kita bisa menerima anak apa adanya. Ini kalau pakai personality, ya, maka nanti ada 16. Nah, yang pasti mau pakai ilmu apa saja, kalau mau ditambah lagi adalah ilmu temperamen dasar, ya. Ada sanguin, flekmatik, melankolik, kolerik. Ini temperamen dasar. Kalau pakai DISC, ya sama juga.
sanguin itu DISC, dominan itu kolerik, I itu intim, sanguin, S stabil berarti plekmatik, C cermat berarti melankolik. Nah, detailnya saya akan tidak lanjutkan, gitu ya. Nanti kalau Pak Data yang jawab bisa dilanjutkan. Yang saya mau bahas sekarang, Pak, apa bedanya atau apakah justru ilmu-ilmu ini akan membuat orang memberikan label? Ya, jawabannya ya dan tidak ya. Tapi banyak iyanya. Kalau tidak itu tergantung kita mengaplikasikannya bagaimana. Suami istri atau orang tua anak, anaknya dites ya. Atau gampangnya mungkin ilustrasinya suami istri aja, dan anak tinggal identik gitu ya. Suaminya dites sanguin gitu ya, istrinya apa? Wah, kolerik gitu. Wah, begitu istrinya marah-marah, nah memang dasar kolerik ya begitu gitu ya. Suaminya sanguin, waduh barangnya lupa, ketinggalan ingkar janji, ya emang sanguin begitu. Loh Pak, ini berarti kan memberi label dong. Iya. Iya, ini memberi label. Tapi ini salah. Jadi ini penggunaan ilmu yang salah. Jadi ilmu semuanya tadi, mau DISC, foto karakter, biometrik sidik jari, temperamen dasar, itu harusnya untuk pengenalan. Ya, dari pengenalan itu label atau penerimaan. Nah, tergantung kita menggunakannya apa. Oh, ternyata suami saya itu orang sanguin. Oh, sanguin itu begitu. Ya sudah, saya terima apa adanya. Kelemahannya saya lengkapi, kelebihannya saya puji. Nah, itu berarti bukan memberi label, tapi untuk dalam rangka menerima. Atau lagi jengkel, kesel itu, dasar sanguin. Nah, itu memberi label. Nah, jangan memberi label. Kenapa? Karena ini bisa berubah. Nah, ilmu psikolog sendiri kan alirannya ada yang bilang tidak berubah. Udah, itu ya sampai nanti begitu gitu. Mau temperamen dasar, mau personality, ya. Kalau psikolog kan yang personality, yang munculnya bagaimana, dasarnya bagaimana, yang ini begini, yang ini lebih susah berubah. Kalau kekristenan itu semuanya berubah. Kita secara kepribadian akan berubah menjadi pribadi Kristus, karakter diubahkan, bahkan secara ilmu, kalau psikolog ada yang berkata nggak bisa berubah, begitu diadu pakai ilmu DNA, ada mutasi DNA, diadu sama ilmu neuroscience, wow, namanya otak itu plastisio, to form, bisa dibentuk. Kalau nggak DNA, paling nggak sinapsis. Jadi psikologi pun menurut saya bukan untuk memberi label, tapi untuk mendeteksi saat ini istri kita itu kayak apa atau suami kita itu kayak apa. Nah, makanya hasil analisa jangan dipakai untuk memberi label, tapi untuk mengenal pasangan atau anak kondisi saat ini. Bisa berubah nggak? Pasti bisa. Yang tidak berubah cuma Tuhan sama manusia, sama setan. Jadi kalau suaminya nggak berubah-berubah, ya mungkin dia setan gitu kan. Kalau Tuhan kan nggak mungkin. Atau memang manusia yang ada roh setannya, karena rohnya belum lahir baru, gitu ya, atau lahir baru tapi rohnya dipadamkan. Jadi manusia itu pasti berubah. Tapi saat ini tuh kondisinya seperti apa? Nah, kondisi saat ini tuh bisa dites dengan aneka assessment tadi. Maka hasilnya tidak untuk memberi label, tapi untuk anak saya itu galak, marah-marah sama adiknya karena dia saat ini kecenderungan perilakunya dominan. Oh, temperamen dasarnya kolerik. Oke, saya terima apa adanya, saya akan latih, saya akan training supaya dia sisi negatifnya berubah. Tapi ini tunggu dulu soal berubah ini, jangan buru-buru gitu ya, bisa kurikulum nanti semester 8 gitu. Kenapa saya bilang semester 8? Kalau didiknya sekarang ini baru sadar sekarang ini, udah 4 tahun lagi lah dirubahnya gitu ya. 3 tahun pertama, 7 semester pertama tuh diterima apa adanya, diapresiasi kebaikannya, sisi positifnya dikuatkan, dibikin dia bahagia sehingga, tapi cara bikin bahagia pun customize. Sanguin, pragmatik, melankolik, cara bikin bahagianya berbeda-beda. Jadi sementara ilmu-ilmu tadi digunakan untuk menerima apa adanya, menyesuaikan diri, jauhkan kata-kata memberi label, karena dia akan berubah. Tapi kalau sudah dilabel, artinya Anda sendiri percaya bahwa hal itu tidak bisa berubah. Padahal yang tidak berubah itu hanya orang-orang yang tidak lahir baru, ya, yang tidak bertobat.
Orang yang lahir baru pasti, karena tanda pertobatan itu ada buah roh. Buah roh itu adalah perubahan karakter, perubahan kecenderungan perilaku atau perubahan perilaku, perubahan karakter. Jadi kalau orang itu tidak berubah, dengan kata lain dia beragama Kristen, dia pendeta, dia dokter teologi, dia ketua sinode, tapi dia tidak lahir baru, mati nggak masuk surga. Karena orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat pribadi, maka Roh Kudus yang di dalam dirinya pasti akan membuat diri itu berubah. Tapi sekali lagi, ilmu-ilmu ini membantu kita untuk mengerti kondisi diri kita sendiri atau orang lain saat ini. Jadi saya pun berubah. Tahun 90 saya sanguin banget, 90%. 15 tahun kemudian sanguin 60%, melankolik 30%, makin teliti. Ya. Sekarang dites 15 tahun kemudian lagi gitu. Stabil saya muncul plekmatiknya, stabilnya. Karena memang sekarang ini akhir-akhir ini saya stabil banget. Bangkrut ya nggak stroke, dapat duit banyak ya nggak ketawa-ketawa, punya utang ya tetap ketawa, nggak nangis. Stabil gitu ya. Padahal itu orang sanguin nggak begitu gitu. Karena bang saya udah nggak sanguin banget lagi gitu. Jadi berarti saya berubah. Nah, saya berubah karena saya secara sadar merubah diri saya. Waktu saya assessment. Nah, sama juga kalau hari ini kita sebagai orang tua assessment anak, kita percaya nanti anak 10 tahun lagi berubah, 15 tahun lagi berubah. Saya akan membantu dia mengenal dirinya. Kalau nanti anak mengenal dirinya, dia akan mudah untuk berubah. Tapi lebih mudah lagi kalau anak melihat teladan perubahan. Nah, teladan perubahan itu siapa? Bapak Ibu yang berubah. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ini assessment, dites, atau dulu pernah dites, kekuatannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dites 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kekurangannya berubah, berkurang enggak? Gitu. Kalau enggak, berarti enggak berubah. Atau malah enggak pernah ngetes. Jadi, perubahannya enggak terukur. Kalau enggak terukur, nanti yang ada ngaku-ngaku. Saya bertobat, saya berubah kok gitu. Tapi orang di sekitarnya, Pak dari dulu enggak pernah berubah. Ngaku-ngaku loh gitu ya. Jadi kita harus berubah itu, perubahan kita itu disebut buah roh. Ya, buah mangga itu nggak ada yang bilang saya manis, itu yang bilang manis itu yang makan. Jadi kalau saudara berubah, maka seharusnya perubahan itu dilihat, dirasakan oleh orang lain, terutama orang yang memang berinteraksi. Kalau di sini ada nama siapa gitu ya, Pak saya berubah ya, nggak tahu saya Anda berubah apa enggak, saya nggak tahu dulu Anda gimana sekarang gimana gitu ya. Tapi suami Anda, istri Anda, pembantu Anda yang sudah ikut bertahun-tahun, nah itu bisa untuk cross check gitu ya, berubah apa tidak. Nah, ini yang saya sampaikan hari ini mengenai dasar parenting hari ini, yaitu bagaimana membangun gambar diri, dan tujuan dari assessment tidak untuk memberi label, tapi untuk memberi pemahaman dan pengenalan. Ya, sebelum kita masuk di tanya jawab, saya akan sapa dulu karena ada Pak Roni Daud dan Pak Erik. Ya, selamat malam Pak Roni Daud. Ini ada di mana saat ini Pak? Kembali ke markas besar. Markas besar ya. Minggu lalu happy wedding anniversary. Yang keberapa Pak? Yang ke-29. Mantap, mantap. Ya, ada Pak Roni Daud, ada Pak Erik. Pak Roni ada yang mau disampaikan sesuatu? Boleh tema apa saja? Karena malam ini kita Saya menikmati pengajarannya, bagus sekali tadi. Jadi eh, ilmunya tinggi Pak Jarod ini. Jadi saya menikmati ya. Tapi memang kalau soal untuk itu kita tidak boleh mabel, hanya mengetahui tahu ya karakteristik dasar. Tapi saya percaya memang kepada anak-anak kita dari siapapun harus diperkenalkan identitas mereka di hadapan Kristus, itu yang paling penting ya kan, supaya mereka bukan lack of identity. Jadi Kejadian 1 ayat 26, dicipta serupa segambar. Nah itu ya, itu yang kita tanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Lalu kemudian 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib.
dan seterusnya dan seterusnya. Ketika anak-anak itu dari kecil kita sudah tanamkan identitas yang kemudian dia akan bertumbuh dengan ini secure, rasa aman yang kuat karena tahu siapa dirinya. Kalau kita lihat dalam masalah-masalah yang dihadapi jemaat, konseling-konseling, permasalahan anak muda, itu saya melihat karena tidak jelas jati dirinya gitu ya. Ya, jadi ini ketika orang melakukan pencarian jati diri, kalau dia datang ke orang yang tepat, wah bagus. Tapi kalau dapat keliru, orang yang salah bisa tambah lebih runyam lagi. Sebab itu eh, alat-alat tadi pun saya pakai, Pak. Eh, tapi khususnya saya paling menguasai ya cuma foto karakter ya. Orang Pak Jarod jauh lebih banyak dari yang lainnya. Saya cuma belajar waktu itu di Pak Jacob Esra selama beberapa hari dan dapat sertifikatnya. Tapi menolong Pak, menolong misalnya begini. Untuk anak-anak, orang tua bisa saya kasih tahu, oh kecenderungan anakmu itu ternyata seperti tadi itu ya, merah itu dominan dan sebagainya. Atau misalnya bimbingan pranikah. Saya selalu orang-orang yang mau menikah saya eh, tes dulu kepribadian mereka menurut teknik foto karakter sehingga masing-masing mengetahui strength dan weaknessnya, kelemahan dan kekuatan pasangannya. Lalu kemudian misalnya kalau ada konflik apa yang harus dihadapi kalau pasanganmu itu dominan. Nah, itu kita ajarkan sebelum mereka menikah dan itu sangat menolong sekali ya. Tapi sekali lagi jawabannya yang utama ya kembali kepada kebenaran firman Tuhan gitu ya. Alat-alat itu hanya alat penolong, tapi penolong yang sejati ya firman Tuhan. Ya gitu Pak Jarod ilmunya lebih tinggi nih, saya dengerin aja ya. Silakan lanjut Pak. Terima kasih Pak Roni Daud. Ya, nanti pas ada pertanyaan Pak Roni, Pak Erik, Ibu Harlin bisa membantu menjawab. Nah, sebelum saya baca pertanyaan, apa yang disampaikan Pak Roni tadi mengingatkan saya untuk menyampaikan ini sekilas ya. Jati diri yang paling penting adalah Ini dia. identitas gitu ya, bahwa kita bawa anak-anak kita sadar bahwa manusia itu diciptakan seperti gambarnya Tuhan, seperti gambar dan rupa ya, itu demut dan damah gitu ya. Demut dan damah itu kemuliaan dan kecerdasan. Nah, tapi masalahnya gambar itu rusak karena dosa. Tapi tunggu dulu gitu ya. Begitu lahir baru, ini dia pemulihan gambar Allah itu dimulai dengan Injil. Karena waktu anak-anak kita BI pribadi, kita ajak mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mereka dimeteraikan dengan roh. Nah, roh inilah, Roh Kudus itulah yang membawa roh kita hidup kembali. Dan gambar kita mulailah proses pemulihan. Tapi betul-betul memang kita harus yakinkan anak-anak kita seperti yang Injil katakan Yohanes 1:12. Kalau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Artinya kita akan dibawa menuju proses kembali seperti Adam yang belum jatuh dalam dosa. Nah, ini yang tadi yang dalam sebenarnya Pak Roni Daud katakan mengenai identitas. Ini identitasnya itu, ini core-nya, akarnya itu ini gitu ya. Nanti baru dalam rangka membangun tadi ada tambahan-tambahan pernik-pernik assessment tadi supaya bahan bakunya. Nah, tujuannya menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sekarang ini dominan banget gitu ya, koleriknya 90% gitu. Nah, dari situ kita tahu deh, wah kalau gitu nih ya diterima apa adanya dulu, nanti dirubah gitu. Jadi kita tahu start awalnya untuk mencapai menjadi serupa dengan Kristus itu awalnya dari mana ya. Contohnya kalau tadi saya tahun 90 lagi senang-senangnya assessment karena memang di Astra itu assessmentnya lengkap, sehingga saya tahu sampai ke persentase gitu ya. Oh, 90% sanguin, 10% kolerik. Ya, kadang-kadang ngamuk juga walaupun jarang-jarang. Tapi karena jarang ngamuk, begitu ngamuk menakutkan gitu. Itu sanguin kolerik gitu ya. Begitu banyak masalah, aniaya, dikucilkan, difitnah, disekor.
hampir gila saudara ya. Tapi begitu nggak jadi gila gitu ya, karena daripada gila saya nulis buku. Jadi apa yang berkecamuk itu ditulis gitu. Karena lu menulis lama-lama melankoliknya muncul gitu. Sehingga sekarang begitu saya bikin lukisan sekarang ini dibanding lukisan waktu SMA beda gaya. Waktu SMA itu lukisan sanguin, jadi gayanya ekspresionis gitu. Sekarang bisa teliti gitu, gayanya pelukis melankolik. Rumahnya sudah berubah. Mengalami banyak masalah, perusahaan bangkrut, ditipu segala macam. Waduh, saya bisa stroke itu. Tapi rupanya saya berubah menjadi orang yang stabil. Jadi akhirnya DISC saya imbang. Nah, pertama dulu assessment untuk tahu bahan baku saya. 10 tahun sekali ngetes gitu ya untuk memantau perubahan. Ya, jadi perubahannya menurut saya kalau saya ini ditanya orang, Pak, Tuhan Yesus itu kalau dites analisa psikolog tuh temperamen dasarnya apa ya? Psikolognya pasti bingung. Dibait Allah ngamuk kayak orang kolerik. Dicintai anak-anak kecil datang, nggak mungkin kolerik, jangan-jangan sangguin yang lucu gitu ya kan. Tapi stabilnya luar biasa. Nah itu berarti menurut saya ya imbang. Kapan dibutuhkan marah ya dia marah bukan karena emosi. Kapan dibutuhkan berdiam diri ya dia berdiam diri aja. Cuma jarinya aja dia tulis-tulis di tanah gitu, dia dengerin semua orang ngomong, semuanya udah berhenti ngomong, baru dia ngomong kalimat pendek tapi pas gitu ya. Adakah di sini yang tidak punya dosa? Udah singkat telak gitu ya, karena dia bisa berdiam diri. Kalau Sanggupin kan nggak bisa diam diri. Jadi wah itu luar biasa sekali. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Oke. Saya mau tambahkan sedikit boleh Pak ya? Oke, silakan Pak Roni. Jadi saya mau sharingkan tentang begini. Pada waktu seseorang itu bertobat terima Tuhan Yesus secara pribadi, kan Tuhan itu ada di dalam setiap kita kan. Nah Tuhan itu selain disebut kurios Tuhan, dia juga sebagai Raja. Nah kalau Yesus sebagai Raja itu kita terima dalam diri kita sebagai Raja, berarti kerajaan Allah pun sudah ada di dalam diri kita. Gitu ya. Kerajaan Allah itu sudah di sini. Kerajaan Allah bukan di luar sana, tapi kerajaan Allah itu ada di dalam diri setiap kita. Nah sekarang tugas kita itu bagaimana ya? Nah tugas kita sekarang sebetulnya kerajaan Allah itu sudah ada. Tugas kita ini sekarang adalah memanifestasikan kerajaan Allah itu menjadi nyata keluar lewat hidup kita. Jadi sifatnya bukan kalau kita terima Yesus kan outside in ya, dari luar ke dalam. Nah kalau sudah ada di dalam, sekarang kerajaan Allah itu harus dikeluarkan, dibuktikan lewat hidup kita. Itu bicara tentang inside out sekarang. Ya saya akan tunjukkan begini. Roma 14 ayat 17 itu kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman ya kan. Artinya kerajaan Allah itu melampaui kebutuhan primer kita. Bapak Ibu kalau kita kenal prinsip kerajaan Allah, kita sebetulnya tidak perlu khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kayak Pak Jarod itu pernah mengalami kebangkrutan, didatangi debt collector, tapi bisa tenang karena Pak Jarod tahu bahwa kerajaan Allah di dalam dirinya dan melampaui itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer. Tapi kan kerajaan Allah dibilang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ditambah lagi tadi Yohanes 1 tadi ayat 12, kalau kamu mempercayai Kristus kamu menerima kuasa. Karena Rasul Paulus bilang kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata tetapi dari kuasa. Sebetulnya dalam diri kita ini sudah ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kuasa. Nah ini seringkali banyak orang percaya nggak sadari. Makanya kalau ada apa-apa minta tolong pendeta, ada apa-apa minta tolong pendeta. Pak pendeta tolong doakan, rumah saya banyak setannya. Pak pendeta tolong doakan saya sakit. Boleh saja sih, tapi kenapa kita selalu mesti datang kepada pendeta? Karena tidak menyadari semuanya sudah di dalam diri kita. Contoh, dalam Markus 16 ayat 17-18 Yesus bilang gini, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya kita kan ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Loh jelas loh. Ya kan kenapa? Sudah ada kuasa di sini.
Nah, kita ini punya otoritas mengusir setan. Tapi kan kalau nggak terjadi kalau kita tidak menyatakannya kan, tidak mempraktekannya. Nah, sama. Kebenaran kerajaan Allah itu kan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus dikeluarkan. Nah, kebenaran itu ada dua kata Yunani yang dipakai di Alkitab. Yang pertama dikaiosune. Dikaiosune itu bicara tentang right relation, hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, ini penting. Kita harus menjaga hubungan kita benar di hadapan Tuhan setiap hari. Tapi kedua, arti dikaiosune itu right position. Posisinya mesti beres di hadapan Tuhan. Makanya memang kita sudah dikuduskan, tapi kan kita juga harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan kita jadi sama seperti dunia ini, ya. Terus hendaklah kita menjauhkan diri dari segala pencemaran jasmani maupun rohani. Ada bagian kita kan yang harus kita lakukan. Itu membuat kita right position. Posisi kita beres, hubungan kita beres. Tapi juga kata kebenaran di Alkitab selain di kaiosune, Alkitab juga pakai kata aletheia. Aletheia bicara tentang firman. Jadi memang itu sudah di sini, ya kan? Makanya kita perlu baca Alkitab untuk terus mengokohkan pengenalan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, terus gimana? Ya kita praktekkan hidup dalam kebenaran gitu ya. Supaya kita lihat kuasa kerajaan itu nyata dalam hidup setiap kita gitu. Keputusan kita harus hidup dalam kebenaran. Terus damai sejahtera. Damai sejahtera itu kata Yunaninya dipakai kata Irene. Itu bukan perasaan yang enak-enak, perasaan tenang, ya nggak ada apa-apanya. Bukan. Itu bukan sekedar perasaan biasa. Irene damai sejahtera itu suatu keadaan di mana kita bisa tetap tenang di tengah badai. Kita bisa tetap tenang di tengah goncangan. Karena tahu identitas kita siapa, posisi kita di hadapan Tuhan bagaimana, seperti itu. Makanya kita walaupun sekarang ekonomi gonjang-ganjing lah karena pandemi atau apa, kita seharusnya tidak tercuri damai sejahtera kita. Karena damai sejahtera itu ada di dalam. Tinggal apa? Inside out dikeluarkan, dinyatakan lewat hidup kita. Nggak panik, percaya penuh sama Tuhan, kebergantungan hidup total sama Tuhan, pengharapan sama Tuhan gitu. Baru berikutnya sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sukacita Roh Kudus saya renungkan ini bukan dominasi orang Sanguin loh ya. Ya, bukan dominasi orang kuning. Ya, bukan dominasi orang intim juga. Sebetulnya semua orang di semua jenis kepribadian seseorang, entah orang itu kolerik ya maupun yang melankolik sekalipun, itu dia sebetulnya ada sukacita di dalam dirinya. Karena sukacita kita kan kayak Pak Jarod ini kan susah ketawa terus, ada masalah ketawa di situ. Karena apa? Di dalam. Nah, kita ini bergantung sukacitanya luar. Kita nonton lawak, kita nonton Sri Mulat, maka kita ketawa. Sebetulnya kita ini sudah ada di sini, tinggal kita ekspresikan keluar gitu loh. Bertindak berjalan dengan iman, menyatakannya itu gitu ya. Sebab kita bilang sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita loh, gitu kan. Hati yang gembira itu obat yang manjur loh, gitu ya. Makanya waktu saya kena COVID itu saya hadapi dengan perasaan-perasaan begitu. Saya hadapi dengan sikap-sikap saya sukacita, saya bersyukur ya, kalau walaupun saya terkapar. Badan saya nggak sanggup, tapi saya tahu posisi itu. Itu membuat kita bangkit secara iman. Nah, terus ketika kita ekspresikan kerajaan itu, kan Ibrani 12 ayat 28 bilang begini. Jadi karena kita ini telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan ya. Nah, tapi masalahnya kita manusia kan gampang tergoncangkan kan. Tuhan Yesus itu waktu di buritan tidur itu, badai apa, muridnya waduh berteriak-teriak, bangunkan Yesus, Tuhan Yesus bangun, tidak kau biarkan kami ini binasa. Tuhan langsung, where is your faith, di mana imanmu? Dia berkata, diam teduhlah. Nah, kenapa tidur? Tuhan bisa tidur nyenyak di tengah gelombang badai karena kerajaan Allah di dalam dirinya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus dan kuasa itu nyata dalam dirinya dan dia ekspresikan keluar, makanya dia bisa tenang. Ya, Saudara, banyak orang bilang gini, Pak Pendeta, saya berdoa saya mau karena Tuhan Yesus berdoa. Puasa saya mau karena Tuhan Yesus puasa.
Menyanyi saya mau karena Tuhan Yesus menyanyi di Matius 26. Tapi suruh menari lompat-lompat enggak lah Pak. Mana ada ayatnya? Lu ada loh saudara. Lukas pasal 10 ayat 21 Yesus nari melompat agaliau ya. Dan dikatakan di Alkitab cuma bahasa Indonesianya sayang. Dan bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Nah itu bergembiralah itu bahasa Yunaninya itu agaliau. Agaliau itu menari melompat sambil putar-putar gitu. Jadi Tuhan Yesus penuh sukacita. Makanya saya setuju itu ahli psikolog gambarkan warnanya kalau foto karakter apa bingung gitu. Tuhan Yesus itu ya semua kalau Pak Arifin gembala saya bilang Tuhan Yesus itu putih sudah semuanya udah dia ada di semuanya gitu ya. Orang nggak bisa tebak gitu loh. Tapi yang jelas saudaraku itu kerajaan itu tidak tergoncangkan. Nah kalau kita tahu kerajaan tak tergoncangkan dalam diri kita, sekarang saatnya kita keluarkan itu, manifestasikan, praktekkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus dan kuasa. Saya yakin hidup kita pun tidak akan tergoncangkan. Karena kita menerima tak tergoncangkan. Makanya Alkitab bilang gini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan Dia dengan hormat dan takut karena Tuhan itu api yang menghanguskan. Makanya jangan bersungut-sungut ya. Mengekspresikan kerajaan Allah, bersyukur sudah. Ya, orang tuh kalau bersyukur tuh saudaraku ya, bersyukur tuh. Saya pernah menulis buku Pak Jarod namanya Kingdom Worship ya. Orang bersyukur itu manfaatnya itu adalah tanda setuju sama Tuhan loh. Agree with God. Nah, kalau orang nggak bersyukur, ngomel, ngedumel, meremering, itu artinya apa? Artinya disagree, nggak setuju. Loh, siapa kita kok sampai nggak setuju sama keputusan-keputusan Tuhan ya kan? Lalu yang berikutnya, saudara, kata dari bahasa aslinya, kata Yunaninya, orang bersyukur itu kalau nggak bersyukur maksud saya, itu kayak kudeta Tuhan. Kayak bilang sama Tuhan gitu loh, Tuhan kok nggak becus sih ngurusin urusan saya gitu loh. Tuhan kok nggak becus sih ngurusin dunia lo, itu bahaya loh. Mengkudeta Tuhan. Makanya Tuhan marah loh di perjanjian lama waktu orang Israel bersungut-sungut saudara ya. Makanya ayo mengucap syukur. Ekspresikan kerajaan Allah yang tak tergoncangkan dalam diri kita. Beda loh kita dengan orang lain karena kita punya prinsip kerajaan. Yang kedua dikatakan kalau kita mengucap syukur itu apa? Itu membuat fondasi hidup kita itu terhubung dengan kehendak Tuhan. Fondasi hidup kita ini terhubung dengan signalnya Tuhan. Kalau saya mendarat di kota Surabaya, kayak kemarin itu saya hari Sabtu ke Surabaya, itu putar FM 100 radio. Suara Surabaya gitu ya. Untuk lihat apa yang terjadi di Jawa Timur, di Surabaya. Kalau saya mendarat di Jakarta, pernah saya pasang FM 90 radio. El Sinta News and Talk gitu ya. Itu tujuannya apa? Saya mengetahui situasi terkini gitu ya. Coba kalau saya pasang frekuensinya nggak tepat, bunyinya apa? Orang Surabaya bilang kemeresek, nggak jelas. Nah kalau orang nggak bersyukur kayak gitu saudara ya, hubungannya sama Tuhan kemeresek nggak jelas, signalnya nggak nyambung sama Tuhan. Lalu yang ketiga, orang bersyukur itu manfaatnya apa? Merubah suasana hati yang tadinya negatif jadi positif. Wah, orang kalau suasananya hati negatif, mulutnya ikut negatif loh. Tapi kalau suasananya hati positif, mulutnya jadi positif. Siapa yang merubah? Bukan Roh Kudus, kita yang merubahnya. Caranya gimana? Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Itu bersyukur. Baru yang keempat ini yang saya suka sekali. Kalau orang bersyukur, mengundang mujizat datang. Kalau orang Chinese bilang lai 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 lai, cek dung dung cek dung lai 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 lai, mujizat datang. Waktu Yesus dihadapkan 5.000 laki-laki kelaparan, kalau sama istri anak-anak 12.000 orang. Cuma 5 roti 2 ekor ikan. Bagaimana bisa kasih makan dan mengenyangkan? Tapi Yohanes 6 katakan Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur kepada Bapa. Wah. Lalu kemudian kita tahu dibagi-bagikan mujizat terjadi. Saya tetap percaya mujizat tetap berlangsung sampai hari ini. Sebab Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, kalau ikuti hidupnya Pak
Pak Jarod kan cerita-ceritanya itu banyak mujizat beliau ini, saudara. Saya senang Pak Jarod ini konsisten, penuh sukacita, ya, dan memang terbukti ya. Jadi kalau orang lihat Pak Jarod, saya yakin orang bisa ngerti ada kerajaan Allah dalam hidupnya. Ada raja yang berkuasa di dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi itu saja sharing saya, tapi harus beribadah dengan cara yang berkenan. Alkitab katakan kan, karena ada ibadah yang tidak berkenan. Ya, ada ibadah yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Ada, kalau berarti ada ibadah palsu dong. Ada. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan, kompromi, ya kan? Seperti itu. Jadi memang kerajaan Allah itu nyata. Jadi jangan bingung ya, kerajaan Allah bukan di luar. Di dalam diri kita, ayo sekarang manifestasikan. Aduh indah Bapak Ibu ya. Dan tidak perlu tunggu mati baru mengalami kerajaan sorga. Ya, selama kita di bumi ini, kita bisa merasakan atmosfer kerajaan sorga di tengah badai gelombang hidup. Karena sudah di dalam. Ayo sekarang ekspresikan keluar. Supaya orang lain terima itu. Wih, mereka lihat kita hidup benar. Kita pegang kebenaran. Kita hidup dalam damai, sejahtera. Goncang tidak ada, kita tetap tenang. Kita bergantung penuh sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Lalu kita hidup dalam sukacita. Dan bahkan kita mempraktekkan kuasa yang nyata. Saya percaya orang lain akan terberkati ya. Kerajaan Allah adalah berita utama yang Yesus ajarkan. Lebih daripada berita gereja. Lebih daripada berita kelahiran baru bahkan. Karena kerajaan Allah diucapkan oleh 4 Injil lebih dari 75 kali. Di seluruh keseluruhan Injil Perjanjian Baru, maksud saya lebih dari 100 kali. Itu yang saya mau sharingkan. Kalau orang ngerti ini, identitasnya jelas. Ya, siapa dia dalam Tuhan. Terus anak-anak kita ajari bahwa kerajaan Allah di dalammu, ekspresikan keluar. Waduh, anak-anak kita akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Roni Daud.